menundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah yang Kau berikan. Kalau kami susah bernapas semua karena Engkau, kami merasakan kebaikan Engkau sedemikian rupa. Kau pelihara keluarga kami dan kami juga boleh hidup pagi hari ini dan kami boleh duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa sama dan kami rindu juga untuk dengar kata-kata firman. Haleluya. Shalom, selamat pagi, ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-10. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai 16. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Begini firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah laku bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya, sebab yang disegani bangsa-bangsa ada kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang mempindah dengan emas dan perak, orang membuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh perkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka, perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakainya dan dari kain ungu tua dan kain muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang besut dan raja dan kekal. Bumi goncang oleh karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram. Begini harus kamu katakan kepada mereka, hai ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi, akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menajiskan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari pembendaraannya. Setiap manusia tanah bodoh, tidak berpengetahuan, dan siap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu ada tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya ada kesia-siaan, pekerjaannya menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu cukup. Tidaklah begitu, dia yang menjadikan lagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segalanya, dan Israel adalah suku bangsa miliknya. Namanya adalah Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Suatu berkat yang kita dapat pagi ini. Kita bukan menyembah pada berhala, tapi kita menyembah pada Allah yang hidup. Hari selalu datang di kaki Tuhan. Tidak lain untuk datang pada Allah yang hidup, bukan pada berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dikatakan berhala itu dikatakan tidak bisa, dikatakan pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-5,
berhalus sama seperti orang-orang di kebun bentinu. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkahnya. Jangan takut padanya sebab berhala tidak dapat berbuat jahat atau berbuat baik pun tidak dapat. Kenapa? Sebab dia hanya suatu benda yang dibuat oleh manusia. Tapi manusia yang menyembahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah yang sembah ini adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebagaimana firman Allah katakan pada ayat 19, tidakkah begitu dia jadikan bagi Yakub, sebab dia yang membentuk segala-galanya. Dia adalah Allah yang hidup. Saudara bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau dia hidup, musuh yang terakhir sudah dikalahkan, itulah maut. Kalau saudara menyembah pada Allah yang mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah yang terkenal di dalam nama Yesus Kristus, dia hidup. Dia telah bangkit dari kematian. Dia bangkit. Dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan saudara. Sesulit-sulitnya saudara, ingat, dia sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia sebab dia hidup, dia bisa melakukan segala perkara yang ajaib. Kalau dia mati, dia tidak bisa buat apa-apa. Dan saya percaya hari ini saudara punya pergumulan, hari ini yang persoalan, serahkanlah kepada dia. Sebab dia sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan saudara. Sebab dia Allah yang hidup. Sebagaimana di Ayub pasal 19 ayat 25 yang berkata demikian. Ayub 19 ayat 25 yang berkata demikian. Ayub 19 ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Dikatakan dalam firman Tuhan Ayub 19 ayat 25 yang berkata demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Siapa aku ini? Ayub. Siapa penebus kami ini? Tidak Kristus. Penebus hidup. Sekalipun Ayub hidup sebelum kelahiran Yesus, tapi dia punya iman bahwa Allah yang disembah itu hidup. Dia hidup. Kalau dia hidup sanggup menolong dan menyelesaikan. Saat itu Ayub berkata penebus hidup. Ayub dalam keadaan sengsara. Ayub dalam keadaan menderita. Ayub keadaan hidup yang benar-benar seperti terbuang. Tubuhnya penuh dengan borok. Ya, isinya berusaha untuk meninggalkan Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Ayub berkata penebusku hidup. Karena dia punya iman yang kokoh. Hari ini saudara punya persoalan, masalah, serahkan semua kepada Tuhan. Dia sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Oh, yang sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Kami taruhkan masalah kami, persoalan kami di bawah kaki salib-Mu. Sebentar kali kami cari nafkah, kami percaya Tuhan disiapkan. Dunia mungkin menghadapi sulit, dunia menghadapi suka, tapi bagi Tuhan tidak ada kata yang sulit. Engkau sanggup memberkati apa yang jadi kebutuhan kami. Kami serahkan persoalan kami serahkan rumah tangga kami serahkan usaha kami. Kami percaya kalau kami berdagang, Engkau disiapkan berkat. Kalau kami bekerja, Engkau disiapkan segala kebutuhan kami. Rumah tangga kami tetap kami andalkan benang kemisi. Orang perempuan pelacur bisa dipelihara Engkau, apalagi kami anak-Mu. Kami serahkan semua. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setelah berperang melawan virus corona. Biar Kau berikan hikmat yang luar biasa, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan melalui vaksin semakin banyak yang tidak kena COVID ini. Tuhan, Engkau cinta karena air Indonesia, hanya belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Dengan bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara yang kita dia katakan
kita. Amin. Tuhan memberkati.